Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwati fiddin, a'azzakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita masih Qawaid Qur'aniyah. 50 kaidah ditulis oleh beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Yang 50 kaidah itu beliau ambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang ayat-ayat itu sungguh sangat bermanfaat untuk membuat diri kita lebih baik, membuat kehidupan kita lebih baik. Kita masih di kaidah yang kelima. Kaidah kelima betul-betul kaidah yang sangat bermanfaat, terutama di dalam membuat dua agenda hidup kita bisa selesai sebelum hidup kita berakhir. Dua agenda itu, yang pertama adalah mengatasi masalah dan menjadikan diri selalu lebih baik. Dua-duanya seperti yang kita sudah sampaikan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Kita tidak bisa menyelesaikan dua agenda ini dalam waktu yang berbeda. Sehingga kita sudah sampaikan ciri bahwa orang sudah mengatasi masalah adalah apa yang menjadi masalah hidupnya membuat hidupnya menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang merasa sudah bisa mengatasi masalah-masalah dia, tapi hidupnya tidak lebih baik, maka sebenarnya dia tidak sedang mengatasi masalah. Dia hanya sedang berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, masalah itu selalu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan Allah menghadirkan masalah tiada lain adalah agar kita lebih baik. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan dua agenda ini? Nah, Dr. Umar bin Abdullah menyampaikan kepada kita kaidah-kaidahnya. Nah, di kaidah yang kelima ini beliau berpesan kepada kita, kalau kita ingin menyelesaikan dua agenda hidup ini, maka yang harus kita lakukan adalah tidak al-iftira. Jangan sampai kita melakukan apa yang disebut sebagai al-iftira. Yakni jangan sampai kita membuat-buat kebohongan. Jangan sampai kita membuat-buat kebohongan. Karena membuat-buat kebohongan itu tidak akan pernah membuat masalah kita selesai. Bahkan bisa jadi menambah masalah. Sudah masalahnya tambah, diri kita menjadi tidak lebih baik. Sepintas kita melihat bohong itu adalah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Seorang suami pulang terlambat. Dia pulang terlambat itu sebenarnya habis
cari-cari hiburan, diajak temennya, pulang terlambat. Sampai di rumah ditanya nggak Bu? Tanya, kemana aja? Ini kalau bicara apa adanya, bakal terjadi apa nih di dalam rumah? Adalah daripada jadi masalah, mendingan bohong aja. Iya, tiba-tiba ada inspeksi ini dari kantor pusat gitu. Semua pegawai nggak boleh pulang. Iya, itu berarti sudah membuat-buat kebohongan. Sepintas masalah selesai, tapi sebenarnya enggak. Iya, orang seperti ini sebenarnya dia sedang berpindah ke masalah yang lain, tapi masalah yang lain itu belum kelihatan. Iya, masalah yang lain itu belum kelihatan. Nanti waktulah yang akan memperlihatkan semuanya. Iya, waktulah yang kemudian memperlihatkan semuanya. Bisa jadi waktunya segera atau bisa jadi waktunya panjang. Iya. Bisa jadi besoknya istrinya ketemu dengan sesama istri yang suaminya kantornya sama. Di pasar ketemu. Bu, kemarin ya katanya kantor suami kita ada inspeksi ya dari pusat tadi. Nah emang kenapa? Suami saya datang terlambat. Loh suami saya kok enggak gitu? Enggak ada inspeksi. Iya, terbukalah kebohongan itu. Begitu kebohongan terbuka, maka masalah akan nampak, akan muncul, akan kelihatan, bisa jadi dengan intensitas yang lebih berat. Nah karena itulah beliau berpesan untuk tidak usah al-iftira, tidak membuat-buat kebohongan. Nah untuk kaidah tidak al-iftira ini, beliau menukil apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 61. Waqad khaba man iftara. Kita sudah sampaikan sepintas tentang makna ayat ini pada pertemuan yang kemarin. Waqad khaba man iftara. Sungguh akan celakalah orang-orang yang iftara, orang-orang yang iftira, orang-orang yang membuat-buat kebohongan di dalam hidupnya. Mereka pasti akan celaka. Penggunaan khaba fi'il madhi itu menunjukkan pasti. Menunjukkan pasti akan celaka. Wa qad khaba man iftara. Nah, di sebelum ayat ini sebenarnya Nabi Musa alaihissalam sudah menyampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan iftira ini. Tiada lain adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Pesan Nabi Musa alaihissalam di ayat sebelum waqad khaba man iftara adalah wala taftaru 'ala Allahi kadziba. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang al-iftira, kemarin kita sudah sampaikan bahwa iftira, beliau menulis di buku Qawaid Quraniyah ini ada 3 macam. Pertama, al-iftira dalam bentuk al-kizbu, dalam bentuk kedustaan. Ini memang dekat dengan makna iftira itu sendiri, karena iftira artinya membuat-buat kebohongan. Nah berarti sikap al-kizab itu termasuk iftira. Bohong itu bagian dari iftira. Kenapa? Karena semua orang bohong pasti membuat-buat. Enggak ada orang bohong sesuai dengan kenyataan. Saya bohong itu sesuai kenyataan. Bohong itu pasti hasil rekayasa. Kira-kira ada nggak orang yang bohong sesuai dengan realita? Nggak ada. Bohong itu sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Oleh karena itu siapapun orangnya yang melakukan al-kizab, kebohongan, pasti dia membuat-buat. Karena itu sudah otomatis kalau al-kizbu itu merupakan bagian dari al-iftira.
Yang kedua, al-iftira itu dalam bentuk asyirku, berlaku syirik. Ya, berlaku syirik. Iya, syirik itu sebenarnya menyimpan kebohongan. Iya, menyimpan kebohongan dan membuat-buat kebohongan. Tidak akan mungkin orang melakukan asyirku kalau dia tidak melakukan al-iftira. Iya, tidak akan mungkin orang menyekutukan Allah kalau dia tidak membuat al-iftira. Yang jelas itu tuh patung yang bikin manusia, dibuatnya dari tepung, kok disembah, kok dimohonkan pertolongannya, dimohonkan bantuannya. Itu kalau tidak melakukan iftira, nggak mungkin mereka kemudian melakukan penyembahan kepada patung yang dibuat oleh mereka. Dibuatlah iftiranya, kebohongan-kebohongannya. Ya, ini memang patung yang membuat kami. Tapi kita sudah memanggil penunggu pohon Merapi, Gunung Merapi itu untuk datang mengisi patung ini. Jadi patung ini di dalamnya ada isinya. Waduh, kan sudah kebohongan lagi. Jadi asyirku itu selalu didahului dengan yang namanya al-iftira. Jelas itu pohon, sama dengan pohon-pohon yang lain. Tapi kenapa pohon yang satu itu seperti dikeramatkan, dikirimkan sesaji? Loh, kan apa bedanya dengan pohon yang lain? Iya memang, tapi kalau ini beda. Ada penunggunya. Ada penunggunya. Siapa penunggunya? Oh, kan bingung juga nih. Iya ya, siapa ya? Akhirnya membuat-buat gitu. Iya, penunggunya adalah jin yang pindah. Iya, dari pohon beringin di kampung sebelah yang 10 tahun lalu tumbang. Nah, mereka mencari-cari tempat, ganti. Nah, ketemunya di sini. Lo tahunya bahwa penunggu pohon beringin yang ada di kampung sebelah pindah ke sini itu siapa? Gitu. Iya, kalau ditanya begitu kira-kira yang muncul jawaban apa? Iftira lagi, bikin-bikin lagi. Iya, yang tahu, simbahnya mana? Udah meninggal, wah udah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi betul kalau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil memasukkan asyirku sebagai wujud dari al-iftira. Dan satu lagi adalah az-zulmu, kezaliman. Ya, kezaliman. Kezaliman juga itu selalu didahului oleh al-iftira. Ya, selalu didahului oleh al-iftira. Sebagai contoh fitnah. Iya. Wah, ini saingan saya nih. Kalau dibiarin pasti mulus, dia akan jadi. Semua pasti akan memilih dia. Karena memang dia orangnya baik, jujur, amanah. Tapi saya tidak ingin dia yang jadi. Saya ingin saya yang jadi. Gimana caranya? Ya, fitnah. Ya, fitnah itu kezaliman yang luar biasa. Asyaddu minal qatli, lebih kejam daripada pembunuhan. Gimana caranya? Mungkin enggak orang fitnah tetapi tidak melakukan al-iftira? Enggak. Buat-buatlah kebohongan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadilah kezaliman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 macam al-iftira ini betul-betul menjadi sumber masalah. Betul-betul menjadi sumber masalah. Sehingga kalau seandainya ada orang yang hidup betul-betul berada dalam suasana iftira, hidupnya akan terus-menerus dirundung masalah. Hidupnya betul-betul berada di bawah masalah. Dia akan ditindas oleh
masalahnya sendiri. Karena itu, menjadi keniscayaan bagi kita bagaimana kita bisa berada di atas al-iftira ini. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa al-iftira itu fenomena kehidupan yang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihindari juga. Kalau menghindar iftira seperti mengejar. Tidak ada cara yang lain kecuali kita harus berada di atas al-iftira ini. Nah, untuk berada di atas al-iftira kita perlu mengenali 3 macam al-iftira ini. Kemarin yang kita sudah sampaikan adalah al-kidhbu. Al-iftira dalam wujud al-kidhbu, kebohongan. Ada 4 macam yang kemarin kita sampaikan. Al-kidhbu, kebohongan kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian kepada sesama, dan yang terakhir adalah kepada diri sendiri. Sebentar kemarin kita sudah sampaikan, dan ini sungguh sangat berat. Kalau orang masih saja berada dalam cengkraman al-kidhbu. Sebab ini bicara kita sebagai orang yang beriman. Orang beriman itu mungkin saja berbuat dosa. Orang beriman itu mungkin saja mencuri. Orang beriman itu mungkin saja menipu. Tapi satu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman yaitu bohong. Jadi kalau ada orang beriman bohong, udah tamat. Karena itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan saja ketika ada salah seorang di antara kaum beliau yang mendatangi beliau untuk kemudian masuk Islam. Tapi orang ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu saya. Apa itu? Minum minuman keras. Termasuk juga dosa-dosa yang lain. Saya nggak bisa ninggalin. Saya nggak bisa ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Terus apa kata Rasul? Nggak apa-apa. Yang penting satu pegang. Kamu tidak boleh bohong. Satu saja, kamu tidak boleh bohong. Wah, ternyata orang ini pegang betul janji untuk tidak bohong. Jadi ketika mau berbuat maksiat, berbuat dosa, mikir dia, kalau besok ketemu Rasulullah dan saya ditanya gimana, masih suka melakukan ini, itu, yang buruk-buruk itu? Kalau saya bilang enggak, berarti saya bohong. Kalau saya bilang iya, kok enggak enak ya? Orang yang lain meninggalkan semua dosa, kok saya masih melakukannya? Tercegahlah dia akhirnya dari melakukan hal-hal yang buruk. Nah, karena itu sebenarnya al-kidhbu tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Baik itu bohong kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama, atau kepada diri sendiri. Bohong kepada Allah, ini yang kemudian diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan pengikutnya di ayat sebelum yang tadi kita sampaikan. Wala taftaru 'alallahi kadziba. Janganlah kalian membuat-buat Allahi, kepada Allah, membuat-buat kadziban, kebohongan. Membuat-buat kebohongan. Di mana kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Berdusta, berbohong kepada Allah. Yang pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Contoh, ada orang bilang begini,
Kalau saya lihat ayat-ayat tentang poligami, saya kok punya kesimpulan justru Allah melarang laki-laki untuk poligami. Tuh lihat, bahasanya kan ya dengan syarat adil. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak berlaku adil, ya udah satu aja. Nah sekarang, adakah orang yang bisa berlaku adil? Kan nggak ada. Berarti sebenarnya Allah itu ngelarang poligami. Allah perintahkan cukup satu orang. Itu kan berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Itu bisa jadi kebohongan. Iya, itu bisa jadi kebohongan. Iya. Atau mengatakan kalaupun kalaupun kesannya Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu, itu sebenarnya ujian bagi laki-laki. Lulus enggak dia? Nah, ternyata hampir semua laki-laki enggak lulus. Iya, buktinya yang tidak poligami sebenarnya pengen. Cuma masalahnya enggak sempat gitu. Atau ada kendala-kendala lain. Nah itu berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah. Bagi waris laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan, itu sebenarnya Allah ingin menguji sejauh mana laki-laki punya hati. Dan ternyata semua laki-laki enggak punya hati. Seneng aja dapat 2 bagian. Iya, dia nggak punya rasa kasihan kepada perempuan yang lemah. Iya, nah itu berarti dia mengatasnamakan Allah, mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan oleh Allah. Bisa pula memahami kalamullah tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Memahami kalamullah tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Ini juga bisa terhukumi sebagai orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contohnya seperti tadi. Ya, Allah memang kelihatannya menyuruh poligami, tapi sebenarnya enggak. Ya, Allah ngelarang itu. Nah itu berarti dia memahami kalamullah tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berdusta kepada Allah. Dan kita bisa bayangkan berat sekali. Iya, berdusta kepada orang tua saja berat kan. Apalagi kalau sampai berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah nyuruh kita kok minum minuman keras. Benar, nih lihat ayatnya ada. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Quran sendiri bilang bahwa judi dan minum minuman keras itu ada manfaatnya. Tuh lihat, Allah mengakui manfaat dari judi dan minuman keras. Lantas kenapa kita kok menafikan manfaat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini? Itu berarti dia memahami kalamullah tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, tentu hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ini terjadi. Ya, tidak boleh ini terjadi. Nah, kalau tidak boleh terjadi, terus gimana caranya? Caranya biar kita terhindar dari berdusta kepada Allah adalah pahami ayat-ayat suci Al-Quran dari orang-orang yang sangat memahami isi kandungan Al-Quran, dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, ilmu dan kesalihan yang luar biasa.
ya, ilmu-ilmu alat ya, untuk bisa memahami Al-Quran. Dari mereka lah kita kemudian menerima pengertian-pengertian Al-Quran. Iya, kalau pengertian Al-Quran dikembalikan ke kita, wah masalah. Semua orang bisa punya persepsi sendiri-sendiri tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wujudnya sama dengan kedustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama ya, adalah mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah. Iya, bikin hadis palsu. Iya, membuat hadis palsu. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh mereka kalau Quran. Ya. Nah, kalau Quran sudah terjaga. Iya, nggak ada ayat palsu itu, nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi kalau hadis sangat mungkin dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka, ya, untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Ya. Jadi untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Dibuatlah hadis, tapi itu hadisnya betul-betul palsu. Dua kelompok ya, saling bermusuhan. Iya, sama-sama bikin hadis palsu. Iya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah hadis palsu dilakukan juga oleh para pedagang. Ya, kita bisa bayangkan ada orang jualan terong gitu. Rupanya nggak laku-laku itu terong. Akhirnya dia keluarin hadis palsu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa terong itu bisa menyembuhkan penyakit pinggang. Iya, bisa menyembuhkan penyakit tulang belakang. Ya, padahal nggak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Jadi ini kedustaan kepada Rasulullah yang pertama. Yang kedua adalah memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang dimaksudkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hadisnya benar, tetapi memahaminya itu yang bisa jadi tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya tentang tasyabbuh. Hadisnya jelas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Hadisnya betul. Tapi kadang hadis ini dipakai untuk sesuatu yang bisa jadi tidak seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba saja ada anak muda bawa hadis ini ke seorang Muslim yang dia nggak punya jenggot. Dibacakan hadis ini, mas, sampean nggak punya jenggot nih, lihat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tahu nggak, yang nggak melihara jenggot itu adalah Nasrani. Berarti saudara termasuk golongan Nasrani karena saudara tidak punya jenggot. Hadisnya benar, tapi apakah hadis itu tepat untuk kasus seperti itu? Jangan sampai kemudian masuk dalam apa yang sering disebut kalimatu haqqin biiradatil batil. Ungkapannya benar tapi untuk tujuan dan maksud yang salah. Hadisnya benar bahwa yang di bawah mata kaki itu lebih pantas ada di dalam neraka. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kemudian hadis itu dibawa ke orang yang
bajunya melebihi mata kaki. Mas sampean besok masuk neraka. Lo gara-gara apa? Itu gara-gara pakaiannya melebihi mata kaki. Ini hadisnya ada. Ini hadisnya ada. Memang hadisnya ada, tapi itukah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, itukah yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat boleh jadi itu subjektivitas, interpretasi yang difahami oleh beliau, bahwa setiap yang ada di bawah mata kaki berarti akan masuk neraka. Berarti siapapun orangnya yang pakaiannya di bawah mata kaki, dia pasti akan masuk neraka. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengatasnamakan Rasulullah. Iya, pokoknya siapapun orangnya yang pakaiannya di bawah mata kaki berdasarkan hadis Rasulullah ini, dia akan masuk neraka. Berarti dia sudah menggunakan nama siapa? Nama Rasulullah untuk menghukumi seseorang masuk neraka karena pakaiannya di bawah mata kaki. Sementara dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilapori para sahabat yang tinggal di Quba. Ini dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Katsir waktu beliau menulis tafsir tentang surat Al-Ikhlas. Orang-orang di kampung Quba mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang imam mereka. Jadi orang-orang di kampung Quba itu kalau salat berjamaah mendirikan sendiri, tidak gabung bersama Rasulullah di Madinah karena jarak yang cukup jauh, sekitar 3-4 kilo. Karena itulah mereka mendirikan sendiri salat berjamaah di kampung mereka, kampung Quba. Nah, cuma imam mereka itu ada yang janggal. Setiap kali selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin. Kalau yang mereka fahami berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah baca surat. Baca surat-surat pilihan. Nah, sahabat juga tadi baca surat, sang imam tadi baca surat. Tetapi setiap kali baca surat itu hampir selalu diawali dengan Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas baru kemudian beliau membaca ayat atau surat yang lain. Jadi bacanya dua surat. Surat pertama Al-Ikhlas itu menjadi surat wajib bagi beliau. Dan satu lagi surat yang memang menjadi pilihan. Nah, sahabat mengeluhkan imam yang seperti ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun minta agar sang imam tadi dihadirkan. Pada saat sudah hadir, Rasul bertanya, kenapa engkau melakukan yang tidak aku ajarkan? Apa kata imam tadi? Ana uhibbuha. Saya melakukan semuanya karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Itu alasannya. Begitu mendengar alasannya karena mencintai surat Al-Ikhlas, apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalatkal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kita sekarang ingin melihat dusta kepada sesama. Ini juga udah biasa. Titip tanda tangan. Sudah pernah merasakan titip tanda tangan? Nyontek. Meskipun nyontek itu ada unsur dusta kepada diri sendiri. Sebenarnya setiap dusta kepada orang lain itu juga dusta kepada diri sendiri. Karena itu selalu include dusta kepada sesama dengan dusta kepada diri sendiri. Inilah 4 macam kedustaan. Udah tahu, nggak paham agama, tapi nggak mau belajar, itu dia sudah melakukan dusta kepada dirinya sendiri.
Udah tahu bacaan Qur'annya belum bagus semisal, malah kursus nyanyi gitu ya. Itu dia sudah berdusta kepada dirinya sendiri. Iya. Jelas nggak paham fikih gitu ya. Apa sih beda syarat dengan rukun? Rukun salat itu apa saja? Ya, syarat salat itu apa saja? Kok ada syarat sah, ada syarat wajib? Apa bedanya? Nggak paham, tapi nggak mau belajar. Itu berarti sama dengan membohongi diri sendiri. Iya. Kalau kita lapar, iya, betul-betul lapar. Terus ada yang nanya bau bungkusan nasi. Mas, udah makan belum? Apa jawabannya? Belum. Udah lapar nggak? Jujur nggak kita? Jujur. Nggak ada yang kemudian enggak kok, enggak. Iya. Nah, jadi inilah 4 macam kedustaan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 macam kedustaan ini. Nah, berikutnya, iya, macam al-iftira yang kedua adalah asyirku. Syirik. Iya, syirik. Apa sih syirik itu? Syirik adalah sikap hidup yang masih mengakui adanya selain Allah yang ikut berperan menentukan hidup dan kehidupan kita. Sikap hidup yang masih mengakui adanya selain Allah yang ikut berperan menentukan hidup dan kehidupan kita. Ya, asyiriku ini jelas al-iftira. Kenapa? Karena kalau kita lihat faktanya, segala sesuatu itu tidak akan pernah lepas dari peran Allah. Allah berperan sangat kuat bagi segala urusan yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Bagi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, peran Allah sangat dominan di situ. Yang kalau seandainya seseorang tidak terjerumus ke dalam syirik, dia pasti akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita akan melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau masih terjerat dalam syirik, hidupnya tidak akan pernah berada di atas masalah. Hidupnya akan selalu berada di bawah masalah. Mulai dari kecewa, mengeluh, berkeluh kesah, jengkel, mangkal, dongkol. Nah, semuanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah terjadi karena unsur asyirku ini masih ada pada diri manusia. Masih ada pada diri manusia. Karena itu, ini sekaligus sebenarnya cara kita mengatasi masalah adalah dengan membebaskan diri kita dari syirik. Membebaskan kita dari syirik dengan cara kita selalu meyakini adanya peran-peran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian dan peristiwa yang ada dalam hidup ini. Yang kalau kita buat kaidahnya kira-kira seperti ini. Tapi sebelumnya, bicara tentang syirik ini ada 2 macam Bapak Ibu. Pertama apa yang disebut sebagai syirkun jaliyun. Syirik yang jelas, syirik yang nyata, syirik yang konkret. Udah jelas syiriknya. Minta sama kuburan, itu syirkun jaliyun. Yakni syirik yang sudah mengarah kepada ta'abbud, penghambaan. Harusnya ta'abbudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian ada orang yang melakukan mendua, nah itu sudah termasuk syirik. Karena itulah pesan Allah di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Iya. Wala yusyrik, dan janganlah menyekutukan Allah bi'ibadatihi, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahadan, satu orang pun. Iya. Jadi tidak boleh melakukan syirik. Nah, ada syirkun jaliyun, nanti ada syirik satunya lagi, namanya syirkun khafiyun, syirik yang samar. Iya, syirik yang nggak jelas. Iya, syirik yang pada akhirnya kemudian harus ada rinciannya. Iya, syirik yang kalau dalam bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenis syirkun khafiyun itu adalah syirik yang dibahasakan seperti seekor semut hitam yang berjalan dalam gulitannya malam di atas batu yang hitam. Kelihatan nggak? Nah. Karena itu kalau syirkun jaliyun, karena nyata jelas, jelas. Tapi kalau syirkun khafiyun itu samar, tersembunyi. Sedemikian samar dan tersembunyinya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu sudah masuk dalam syirik. Mas, kemarin kan sakit, kan sekarang udah seger gitu. Iya, habis berobat. Berobat? Iya. Ini saya sembuh karena saya berobat. Berobat kemana? Ya ke dokter lah. Dokter lah yang membuat saya sembuh. Kata-kata itu kalau dicermati, sebenarnya menyimpan kebohongan nggak Bapak Ibu? Ya. Karena sebenarnya yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan adalah Allah. Iya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mas, sekarang kok kaya? Ya iyalah, saya usaha. Iya, kalau saya nggak usaha nggak mungkin saya jadi orang kaya. Dia sudah melakukan syirik nggak Bapak Ibu? Ya, namanya syirkun khafiyun. Iya, karena sebenarnya yang membuat orang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana caranya agar saya terbebas dari dua macam syirik ini? Dua macam syirik ini. Mari kita temukan jawabannya dari kalimah-kalimah berikut. Kalimah-kalimah hikmah berikut. Ini kalimah yang pertama. Semua kejadian bersumber dari Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah dalam wujud sebaik-baik amal. Ini akan membuat kita insya Allah terbebas dari yang namanya syirik. Ya. Baik syirkun jaliyun maupun syirkun khafiyun. Bu, kok kakinya pincang? Iya, ini gara-gara ditabrak sama anak muda. Taunya jamaah Nurul Asri. Wah, kalau bukan jamaah Nurul Asri saya labrak dia. Dia yang bikin saya jadi pincang begini. Berarti dia sudah melalaikan siapa? Allah. Dia tidak sadar bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah. Sumbernya adalah Allah. Nah, kalau sumbernya adalah Allah, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dalam wujud sebaik-baiknya amal. Sebaik-baiknya amal. Itu cara kita mengembalikan. Cara kita mengembalikan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita jadikan amal itu sebagai kesempatan bagi kita untuk jadikan masalah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk melakukan amal. Kalimat kedua, Allah meletakkan rasa butuh kepada kita agar kita datang mendekat dan meminta kepadanya. Kita butuh nggak Bapak Ibu? Ya, butuh apa? Butuh macam-macam.
Sebenarnya siapa yang meletakkan rasa butuh itu di dalam diri kita? Kan Allah, bukan kita. Ya, bukan kita. Kok bisa sih kita butuh makan, kita butuh minum, butuh istirahat, butuh ini, butuh itu. Kok bisa? Ya, memang itu sudah disetting. Allah yang meletakkan rasa butuh itu kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita datang mendekat dan meminta kepada Dia. Dia yang menciptakan rasa butuh, dan setiap kali Allah menciptakan rasa butuh, pasti Allah menyiapkan apa yang bisa menutup rasa butuhnya manusia. Ya. Kalimat yang lain, Allah meletakkan rasa benci kepada kita, kepada seseorang. Betul Bapak Ibu? Siapa yang sebenarnya membuat kita benci itu? Kan sumbernya Allah kalau ditelusuri. Iya. Kok bisa ya benci sama orang yang bikin saya sebel gitu? Kok bisa? Iya. Nah, Allah yang meletakkan dan pasti ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa memaafkan dia dengan hati yang lapang. Ya. Andai saja manusia tidak punya rasa benci, adakah yang namanya amal baik bernama memaafkan? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Memaafkan itu ada, dan keberadaannya bernilai karena adanya benci. Ya. Saya udah maafin dia kok, ya. Dia yang tadi nyindir saya. Bapak benci nggak sama dia? Dari awal juga saya nggak ada kebencian. Ya udah saya maafin aja. Memaafkannya ada nilai nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bayangkan ada orang saya benci banget sama dia, ingin saya labrak ini. Tapi bukankah Allah nyuruh saya memaafkan? Saya nggak jadi. Saya maafkan dia dengan hati yang lapang. Itu memaafkan ada nilainya nggak? Ada. Nilainya kecil atau besar? Besar. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah meletakkan rasa kecewa. Pernah kecewa kepada seseorang? Pernah. Pernah dikecewakan? Siapa yang paling sering mengecewakan ibu? Suami. Ya. Suami. Ya. Ya, siapa lagi? Ya. Rumusnya kan siapa yang paling mengecewakan kita, yang paling banyak mengecewakannya ya siapa yang paling sering ketemu. Kan nggak mungkin kita dikecewakan dengan orang yang nggak pernah ketemu. Iya. Wah, saya betul-betul kecewa. Sama siapa? Sama Raja Saudi. Kecewa berat saya sama dia. Lah emang apa kok dikecewakan gitu ya? Janji mau ngundang saya umroh gitu. Nah, kecuali kalau pernah ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi nggak akan mungkin ya. Nah, kalau sampai kecewa kan ya bikin kebohongan. Iya, bikin kebohongan. Termasuk sebenarnya kalau orang memelihara kekecewaan, itu berarti dia sudah melakukan kebohongan, dia sudah melakukan iftira. Iya, sebagai bukti orang yang memelihara kekecewaan. Iya. Pertanyaannya, kecewa kepada seseorang itu enak nggak? Enggak kan? Iya, enggak. Bagi yang belum punya pengalaman mungkin masih mikir-mikir ya. Apa benar gitu kecewa itu nggak enak? Tapi kan rasanya semua kita pernah merasakan yang namanya kecewa. Kecewa itu nggak enak. Nah kalau kecewa nggak enak, harusnya kita pegang itu kecewa atau kita buang. Selama ini dipegang atau dibuang? Bukan cuma dipegang, dipelihara. Berarti bohong nggak? Bohong. Katanya nggak enak gitu. Iya, Bu, ibu kecewa sama suami kapan? Sejak nikah. Sekarang usia berapa, Bu? 60 tahun. Berarti udah berapa tahun ya?
Ya udah 40 tahun itu. Terus kecewa itu enak nggak? Ya enggak itu. Iya, enggak. Nah, kalau dia bilang kecewa enggak enak, tapi dia bisa kecewa sampai 40 tahun, itu tandanya dia jujur atau bohong? Bohong. Iya, kalau sampai lama begitu tandanya enak atau enggak enak? Enak. Tapi dia bilang enggak enak. Iya. Nah, karena itu kita pahami bahwa yang membuat kita kecewa memang Allah, agar kita bisa berlaku baik kepadanya dengan hati ikhlas. Sebab kalau kita berlaku baik kepada orang yang kita nggak kecewa sama dia, kebaikannya ada nilainya nggak? Nggak. Jadi kecewa itu dihadirkan oleh Allah betul-betul agar aksanu amalannya kita itu naiknya luar biasa. Iya. Jadi kecewa itu kayak satu kelas gitu. Yang siapapun orangnya yang masuk ke kelas itu langsung dia akan naik kelas jauh lebih tinggi lagi. Iya, syaratnya satu, lulus. Nah, lulusnya apa? Lulusnya kekecewaan itu kita jadikan sebagai kesempatan untuk berlaku baik kepada orang yang mengecewakan kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berlaku baik kepada orang yang mengecewakan kita itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Nah, kalau sulit berarti Bapak Ibu membuat kebohongan. Iya. Kenapa membuat kebohongan? Kalau sulit, letak sulitnya di mana? Masalahnya sulit atau enggak mau? Sulit atau enggak mau? Enggak mau. Enggak mau itu sulit atau bukan? Bukan, beda. Iya, sulit dengan enggak mau itu beda. Jadi bukannya sulit, tapi masalahnya enggak mau. Tapi kadang kita menyebutnya sulit. Iya. Berarti kalau begitu Allah ngasih kecewa untuk kebaikan atau keburukan kita? Kebaikan. Iya, kebaikan. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Hadirin, karena itu ini terakhir. Jangan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi jadikan masalah itu stasiun atau makom kehidupan untuk mendekat kepada Allah penganugerah segala masalah. Ya, kita ingin pergi ke Jakarta, naik kereta api. Kalau sudah sampai stasiun Wates, seneng nggak? Senang. Jalan lagi Kutoarjo, tambah seneng. Wah, ini pertanda kalau kereta apinya jalan. Iya, tanda kereta apinya jalan. Saya betul-betul kemarin merasakan kaget yang luar biasa. Iya, naik kereta api dari sini ke Purwokerto 2,5 jam nyampe. Saya kaget, loh udah nyampe. Iya, kenapa? Karena dulu saya punya pengalaman naik kereta api juga. Jogja Purwokerto itu bisa 5 jam. Oh, udah sampai Purwokerto ini. Iya, Cirebonnya berarti udah deket nih. Iya, kalau nanti ke Jakarta, Jakartanya lebih dekat. Iya, hidup sebenarnya seperti itu. Ada stasiun-stasiunnya. Dan tanda bahwa kita sudah sampai pada sebuah stasiun, itu tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya datang masalah. Iya, tandanya datang masalah. Masalah itu menjadi makom. Iya, menjadi stasiun persinggahan. Tinggal apa nih yang saya harus lakukan kalau saya sudah sampai pada masalah seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kita melakukannya secara tepat, itu akan membuat kehidupan kita naik. Iya, akan membuat kehidupan kita naik. Iya, naik dan terus naik. Nah, tetapi kalau tidak, iya, difahami seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya udah, hidup ini hanya sekedar berpindah dari satu masalah
ke masalah yang lain. Iya, masalah ini belum selesai, datang masalah berikutnya. Tidak ada pencapaian-pencapaian di makam-makam tertentu dalam kehidupan kita. Dan kata kuncinya untuk bisa menjadikan semuanya dalam kehidupan kita berjalan seperti ini adalah kita harus menghindar dari yang namanya syirik. Iya, menghindar dari yang namanya syirik. Iya, dan setelah menghindar dari yang namanya syirik, berikutnya adalah menghindar dari az-zulmu, yakni menyusahkan dan merugikan orang lain. Iya, menyusahkan dan merugikan orang lain. Nah, caranya menyadari bahwa apapun dan siapapun dikirim Allah untuk menjadi jalan kebaikan bagi kita. Iya, kalau ini yang kita pahami, maka insya Allah kita tidak akan pernah berlaku zalim, walau kepada orang yang zalim kepada kita. Dan kalau kita memilih untuk tidak berlaku zalim kepada orang yang zalim kepada kita, berarti itu menunjukkan makom kita sudah sangat tinggi. Kita justru menjadikan alasan kezaliman orang kepada kita sebagai kesempatan untuk berlaku baik. Iya, karena bagi orang yang betul-betul jauh dari iftira, membuat-buat kebohongan tadi, menyadari betul bahwa hidup itu adalah antara saya dengan Allah. Iya, hidup ini sepenuhnya adalah antara saya dengan Allah. Selain Allah, itu dihadirkan oleh Allah agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Iya, agar bisa dekat lagi dengan Allah. Iya. Jadi bagi seorang wanita dihadirkannya suami dalam kehidupannya, iya, itu dalam rangka agar bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip dari apa yang disebut sebagai lawannya syirik, yaitu tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah. Hidup ini semata-mata antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, mereka adalah sosok-sosok yang dihadirkan oleh Allah untuk saya agar saya bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya siapapun dalam kehidupan kita itu dikirim oleh Allah agar kita bisa mengambil manfaat. Ya, jadi istri yang baik adalah istri yang selalu memanfaatkan suaminya agar bisa lebih dekat dengan Allah. Ya, jadi kalau ditanya suami yang baik itu suami yang bagaimana kepada istrinya? Suami yang baik kepada istrinya adalah suami yang memanfaatkan istrinya semaksimal mungkin agar dia bisa lebih dekat dengan Allah. Iya. Jadi menikah itu betul-betul hanya karena ingin mendapatkan manfaat. Pengertian manfaatnya adalah manfaat yang bisa membuat saya dekat dengan Allah. Iya. Jadi bagi para istri yang punya suami kaya, manfaatin baik-baik, Bu, kekayaan beliau itu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Dibujuk tuh suami. Infaknya yang banyak. Iya, infaknya yang banyak. Loh, yang kemarin dah habis. Habis buat apa? Buat infak. Iya, jadi ini istri betul-betul memanfaatkan kekayaan suaminya. Hal yang sama dengan sebaliknya. Kita punya orang tua, manfaatkan dengan baik orang tua. Manfaatkan dengan baik untuk bisa membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, siapa yang paling potensial untuk kita manfaatkan yang membuat kita akhirnya bisa tambah dekat, sangat dekat dengan Allah? Siapa? Kehadiran orang yang baik atau orang yang tidak baik? Jadi hatta ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik, manfaatkan ketidakbaikan dia. Jadi pikiran kita selalu intifai, manfaatkan ketidakbaikan dia untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Iya.
Para suami punya istri yang cerewet, manfaatkan baik-baik itu cerewetnya istri. Dimanfaatkan untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin cerewetnya istri bisa membuat saya dekat dengan Allah? Mungkin. Kalau pas dicereweti itu yang didengarkan dengan baik gitu. Sambil manggut-manggut gitu. Kelihatannya ini suami kalah nih sama istri. Itu kan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah bisa jadi lain. Ya Allah, aku dengarkan ya cerewetnya istri, sebab kalau saya bantah cerewetnya istri, dia nanti sedih, dia nanti susah. Jadi ya saya dengerin aja. Allahu a'lam. Mudah-mudahan prinsip hidup untuk apa adanya, tidak membuat-buat, apalagi membuat-buat kebohongan, akan membuat kita bisa mengatasi apapun masalah yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Besok. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kebenaran sepenuhnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu kekhilafan saya pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.